Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat duhur rahimani wa rahimakumullah. Kita belum melanjutkan sirah nabawiyah yang teratur seperti kemarin karena ada sesuatu yang mungkin lebih urgent ya terkait sirah juga, yang lebih faktual gitu. Jadi kita lompat jauh ke depan, nanti kita mundur lagi Pak jamaah gitu Pak. Ya kayak main bola gitu kan, maju mundur gitu. Yang penting menang para jamaah ya. Nah baik. Jadi kita tahu bahwasannya Rasulullah SAW itu berinteraksi, bertemu dengan orang-orang Yahudi kapan? Ketika hijrah ke Madinah. Ya. Sebelumnya di Mekah itu sangat jarang, bahkan mungkin hampir nggak pernah ketemu orang Yahudi. Ya. Jadi ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau mendapati masyarakat Madinah itu mayoritas Islam, baik muhajirin maupun ansor. Ya. Memang ada yang tetap musyrik, yang belum mau masuk Islam sejak awal. Ya. Tapi yang musyrik ini ujung-ujungnya nanti dia juga masuk Islam. Ya. Entah dia masuk Islamnya itu beneran atau pura-pura. Ya, kalau pura-pura kan jadinya munafik. Nah, makanya munafik ini juga ditemukan ketika di Madinah. Di Mekah gak ada munafik. Maka Rasulullah SAW mendapati kelompok baru, komunitas baru ketika di Madinah. Yaitu komunitas yang pura-pura masuk Islam tapi hatinya membenci Islam, munafik. Dan komunitas yang berbeda dengan agama Islam dan agamanya orang-orang musyrik. Itulah yang kita kenal dengan nama orang-orang Yahudi. Tapi nanti Yahudi ini walaupun gak banyak ya, mereka yang lurus tetap aja masuk Islam. Nah mereka yang tidak lurus mereka tetap Yahudi para jamaah. Nah, kalau kita ngelihat dalam sirah, Yahudi di Madinah itu cuma 3 suku ya. Jadi ada 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, yang tinggal bersama ada di kawasan Madinah. Nah mereka-mereka yang Yahudi yang tetap di Madinah itu ya, itu bagaimana perlakuan Rasulullah SAW terhadap orang-orang Yahudi. Karena kan yang lainnya muslim semua, baik muhajirin maupun ansor maupun yang munafik, tetap aja kan Islam. Lah ini ada yang bukan Islam, Yahudi 3 suku gimana? Itulah yang kita kenal ya. Dalam sejarah Rasulullah SAW mengajak untuk bersepakat hidup bersama, bersepakat hidup damai sama-sama di Madinah tanpa ada pertikaian. Ya, karena kan Rasulullah menjadi pemimpin Madinah saat itu. Ya pemimpin negara. Ya. Walaupun negaranya saat itu masih namanya Madinah. Ya. Pemimpin wilayah yang memang tidak terlalu besar. Madinah itu awalnya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengajak orang-orang Yahudi ini untuk bersepakat. Kita sebut sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini ada 47 pasal. Ya. 47 pasal yang berbicara tentang orang-orang Yahudi itu 23 pasal. Jadi lebih banyak berbicara orang-orang Yahudi. Kita lihat ya, apa yang bicara orang-orang Yahudi yang termasuk minoritas. Nah ini pasal 24. Nah, kalau kita lihat pasal 24-nya ini, Yahudi itu wajib memikul biaya bersama-sama kalau negara Madinah berada dalam peperangan. Ya. Jadi orang-orang Yahudi punya kewajiban ikut membela Madinah. Nah, itu dia. Ji, matur nuwun Ustaz. Nah,
Yang di pasal 25 kita lihat. Ya. Wa inna Yahuda bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Orang-orang Yahudi dari suku Bani Auf itu satu umat dengan umat beriman. Lil Yahudi dinuhum walil muslimin dinuhum. Bagi orang Yahudi agama mereka, bagi orang Islam juga agama mereka. Artinya eksistensi keberadaan agama Yahudi diakui. Agama Yahudi itu tidak dipaksa masuk Islam, tidak diusir dari Madinah, tidak diperangi, tetapi diajak hidup bersama secara damai dengan ketentuan Piagam Madinah. Kalau mereka tidak berkhianat. Nah, itu dia. Ya. Jadi apakah Rasulullah SAW itu pernah mengunjungi Yahudi, pernah ngobrol sama Yahudi, pernah duduk-duduk sama Yahudi, pernah. Ya. Jawabannya ini, yang pertama Piagam Madinah. Ya. Yang kedua gimana? Nah, ya ini Piagam Madinah ini bersyarat, ya. Kalau mereka tidak mengacaukan, nah ini, ya, jadi nih lihat nih, kaum Yahudi memikul biaya negara, kaum Muslimin juga begitu, wajib memikul biaya bersama terjadi peperangan, wajib bela negara lah bahasa kita itu, ya, bela negara karena sama-sama tinggal di Madinah. Tapi kalau perjanjian ini dilanggar, maka Piagam Madinah batal. Karena Rasulullah SAW tahu, ya, Yahudi itu kalau cuman perjanjian nggak pakai tulisan itu tukang tipu. Karena zamannya Nabi Yusuf saja mereka sudah nipu, ya kan? Bapaknya sendiri yang ditipu. Makanya akhirnya beliau bikin Piagam Madinah ini selain sebagai kesepakatan bersama, beliau juga jaga-jaga. Kalau Yahudi Madinah itu penipu, batal perjanjiannya, Rasulullah punya hak untuk menghukum mereka. Kapan peristiwa penghukuman Yahudi itu ada 3. Karena kan ada Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Quraidah. Yang uniknya 3-3-nya itu mesti pasca perang. Jadi kalau perang itu kan perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian perang Khandaq. Nah, Bani Koinuko itu pasca perang Badar. Bani Nadir pasca perang Uhud. Bani Quraidah pasca perang Khandaq. Nah, sekarang Bani Koinuko, dulu sudah pernah saya sampaikan tapi ulang sedikit aja. Nah, setelah perang Badar, ya, Rasulullah SAW itu ngelihat orang-orang Yahudi Bani Koinuko lagi kumpul di pasar. Terus ngapain? Didatangi sama beliau. Bukan diajak foto bareng, bukan. Ya, bukan. Ya, kalau itu kan yang viral kemarin, Pak. Ya, tapi diajak untuk masuk Islam. Tuh, coba tuh. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'syara Yahud, wahai segenap orang-orang Yahudi, aslimu, masuk Islamlah kalian. Qabla an yusibakum mitslu ma asaba Quraisy, daripada nasib kalian sama kayak nasibnya orang-orang Quraisy yang kalah dalam perang Badar. Nah, itu dia. Ya, tapi dasar Yahudi kan sombong, Pak. Ya, maka Yahudi bilang begini, ya Muhammad. Mereka nggak pernah manggil Nabi Muhammad tuh sebutan Nabi, nggak pernah, ya, nggak pernah manggil gitu. Ya. La yagurrannaka min nafsik annaka qatalta nafaron min Quraisy. Kamu jangan tertipu dengan dirimu sendiri, jangan jadi sok-sokan loh bahasa kita. Ya, gara-gara menang lawan Quraisy, kanu akmaron la ya'rifunal qital. Orang Quraisy itu dungu. Mereka itu nggak ngerti perang. Nah, para jamaah, Yahudi bisa ngomong begini, perlu saya katakan, memang Yahudi di Madinah itu bukan Yahudi ecek-ecek. Yahudi di Madinah itu Yahudi terpelajar. Yahudi yang punya skill. Mulai dari skill pertanian,
skill peternakan, skill perkebunan, skill perdagangan, skill perang. Mereka punya Yahudi di Madinah itu. Kenapa? Yahudi di Madinah itu sudah lama tinggal di Madinah. Mereka kan diaspora dari Syam, diaspora dari Palestina, terusir. Tapi kenapa mereka menuju Madinah? Ada yang mengatakan Yahudi Madinah itu udah ratusan tahun di Madinah. Kenapa? Karena mereka baca kitab. Kitab Tauratnya itu mereka baca. Kemudian mereka memahami Nabi akhir zaman munculnya di Madinah. Makanya mereka nungguin di Madinah itu. Sehingga kayak katakan orang-orang Madinah, Yahudi Madinah itu bukan Yahudi ecek-ecek. Karena orang-orang Yahudi terpelajar baca kitab. Ya. Jadi ini Yahudi yang top sebenarnya. Dan mereka ahli dalam peperangan. Nah itu dia. Perdagangan mereka punya pasar. Pertanian, perkebunan mereka punya hasil bumi di Madinah banyak. Nah, oke, tapi singkat cerita ya. Kan kenapa Bani Qainuqa ini terusir ketika seorang wanita muslimah datang mau belanja di pasarnya Yahudi, ternyata orang Yahudi itu melakukan pelecehan. Pelecehannya apa? Bukan pelecehan seksual. Bukan pemerkosaan sampai pembunuhan, bukan ya. Tapi pelecehannya itu jilbabnya dibuka sama Yahudi begitu loh. Auratnya terbuka dari keisengan Yahudi. Nah ini membuat wanita muslimah ini berteriak. Ada laki-laki muslim yang juga belanja di pasar tersebut. Mendengar saudari muslimahnya dilecehkan Yahudi. Maka dia darahnya mendidih untuk membela kehormatan muslimah. Dia pukuli yang ngisengin wanita muslimah itu. Tapi mungkin mukulnya terlalu bersemangat sampai Yahudinya itu tewas. Nah, karena itu kan pasarnya Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika ngelihat koleganya kok dibunuh Muslim, maka laki-laki ini dikeroyok, laki-laki Muslim dikeroyok sampai syahid meninggal dunia. Nah, berita ini tersebar luas. Sampai kepada Rasulullah SAW karena ini pelanggaran. Harusnya kan hidup damai. Tapi Yahudi bikin ulah. Apa itu? Mengganggu wanita muslimah yang pertama. Kemudian mengeroyok laki-laki muslim meninggal dunia. Jadi dua salahnya. Melecehkan wanita muslimah dan menumpahkan darah laki-laki muslim. Gara-gara peristiwa ini Rasulullah SAW langsung mengumpulkan para sahabat dan mempersiapkan pasukan untuk mengepung Bani Qainuqa. Nah, dari sinilah kemudian ada muncul tokoh. Nah, saya sebut tokoh, tapi tokoh jelek, ya. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini mencoba melobi Rasulullah SAW supaya nggak usah terlalu lebay, bahasa kita begitu. Ya Rasul, masa gara-gara satu wanita muslimah dilecehkan, satu darah tertumpah, kita harus berkorban. Yang kita lawan Yahudi, yang jago perang, yang peralatan senjatanya itu lengkap. Masa kita mau mengorbankan kaum muslimin yang banyak hanya dengan satu laki-laki muslim yang terbunuh, satu perempuan muslimah yang terlecehkan. Kan bisa diselesaikan dengan baik-baik begitu loh. Gak usah pakai peperangan, diskusi, diplomasi, begitulah bahasa kita, ya kan? Ya. Kan ada yang kemarin coba-coba diplomasi ketemu sama presidennya Israel, kan begitu, ya. Tadi saya lihatkan hasilnya itu, hasil diplomasinya saya lihatkan. Ya. Nah, jadi nanti terakhir, ya sabar. Waktunya, wah, itu dia. Jadi maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul begitu, nggak usah pakai kekerasan gitu loh. Udah jelas-jelas Yahudi yang melakukan kekerasan. Nah, akhirnya tidak digubris
rayuan lobi-lobiannya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah SAW memobilisasi pasukannya untuk membela kehormatan wanita muslimah dan harga darah seorang muslim, dikepung dan tidak memakan waktu lama. Jadi saat itu mengepung saja itu 2 pekan, ya, mengepung 2 pekan, Yahudi Bani Qainuqa akhirnya menyerah. Ya, menyerah sehingga mereka terusir karena perjanjian piagam Madinah batal, mereka harus keluar dari Madinah, yang terlibat pembunuhan dieksekusi, dihukum mati. Itu Bani Qainuqa. Nah, sekarang Bani Nadir. Ada 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, sama Bani Quraidah. Nah, kita sampai Bani Nadir aja para jamaah ya. Bani Quraidahnya nanti kapan-kapan. Nah, siapa Bani Nadir? Sama ya. Bani Nadir ini juga ya sama lah seperti Bani Qainuqa yang saya sebutkan. Mereka ini bukan orang-orang biasa, orang-orang pilihan. Nah, cuman sebenarnya tiga suku Yahudi ini itu juga sering perang sama orang-orang Arab di sana. 2 suku Madinah yang sebelum masuk Islam kan selalu perang nih, Aus dan Khosrod. Jadi 2 suku Madinah ini itu suka berperang dan suka Yahudi itu jadi kaki tangannya. Entah Yahudi jadi bolonya Aus atau Yahudi jadi sekutunya Khosrod. Ya. Jadi Yahudi itu sering perang juga. Nah, makanya sampai mereka itu pernah berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu Allahumma ba'ats hadan nabiyyalladzi najiduhu maktuban indana hatta naqlibil musyrikin wa naqtuluhum. Ya Allah, utuslah kepada kami seorang nabi yang kami dapati dalam kitab Taurat. Ya, saya katakan tadi kan mereka nungguin di Madinah itu nabi terakhir. Jadi mereka berharap, ya Allah, tolong segera utus kepada kami nabi yang kami baca di kitab Taurat. Supaya apa? Supaya kami bisa mengalahkan orang-orang musyrik. Nah, itu niatnya mereka nungguin di Madinah. Mereka mau jadi pengikutnya nabi terakhir. Dan mereka punya keinginan nanti orang-orang Arab ini kita bantai saja kalau nabi itu sudah turun. Nah, nabinya udah turun, tapi mereka nggak mau beriman. Kenapa? Soalnya nabinya dari Arab. Sentimen sama orang Arab, rasis akhirnya. Wah, ya. Kita ini mau nggak mau, suka nggak suka. Dulu sudah pernah kita bahas. Ya. Kenapa sih nabi itu diutus di Arab? Ya kan? Kita tuh mau nggak mau, suka nggak suka, cocok nggak cocok. Nabi kita dari Arab. Agama Islam munculnya di Arab. Kita masuk Islam itu karena para dai dari Arab mendakwakan Islam sampai ke Nusantara. Makanya orang-orang Arab itu sudah melebur, nikah sama pribumi, ikut berjuang melawan penjajah, sampai ada organisasi khusus Arab. Kalau kita kenal Muhammadiyah sama NU, ada yang khusus Arab. Apa namanya? Organisasi Al-Irsyad. Nah, itu kan khusus Arab. Tapi sebenarnya untuk orang bukan Arab nggak apa-apa. Cuma kita kan sungkan kalau gabung di sana. Ya, kenapa? Kan hidungnya nggak mancung. Masa pesek sendiri di sana, Pak? Ya, nah itu. Jadi udah lama itu. Ya, sekarang aja sentimen Arab, woi kadrun, ya, gitu. Ya, Solo pergi ke Arab lah, ini kan lucu nih orang-orang ini. Ya, makanya repot juga. Nah, baik. Ini bentar. Jadi cukup kan waktunya ya. Ya, nanti kita lebihin sedikit, Pak. Ini ada kisah unik ya. Jadi orang-orang musyrik itu kan mereka kan kalang kabut. Gara-gara Nabi Muhammad SAW diangkat jadi nabi, terus memproklamirkan diri dan mendakwakan agama baru. Ya. Nah, orang-orang Quraisy itu nggak bisa adu argumen sama beliau. Bisanya kan cuma menghina, menghujat, ya kan? Penyihir, tukang sihir, tukang tenun, orang gila, pendusta, pemecah keluarga, itu bisanya. Sampai akhirnya mereka itu kemudian diskusi sama pendeta Yahudi.
di Madinah. Diutuslah 2 orang musyrik ini. Namanya An-Nadr bin Al-Harith sama Uqbah bin Abi Mu'aid. Datang ketemu ke pendeta Yahudi. Nah, diskusi wadul maksudnya. Gini, rahib pendeta Yahudi, di tempat kami ada ngaku-ngaku nabi gitu loh. Udah bikin ribut di wilayah Mekah. Ekonomi kami bisa berbahaya, berhala kami, orang-orang Arab bisa nggak mau berkunjung lagi ke Ka'bah, pokoknya macam-macam lah. Udah pecah belah keluarga. Tolong kasih nasihat, gimana caranya ngadapi orang dari kami yang ngaku-ngaku nabi. Nah, akhirnya rahib Yahudi ini bilang, kamu tanyakan kepada dia 3 pertanyaan. Tanya kepada dia 3 pertanyaan. Tentang apa? Pemuda-pemuda yang pergi pada periode lalu. Nah, terus seorang yang berkelana ke negeri-negeri timur sampai barat, sama tanyakan tentang ruh. Kata rahib Yahudi ini, ya, kalau faida akbarokum bidzalik fattabi'uhu. Kalau dia bisa jawab benar, kalian harus ikuti dia. Kenapa? Dia itu beneran nabi. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, ya dia itu pendusta, cuma banyak omong, terserah kalian, Pak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang ini adanya di kitab Taurat. Maksud saya adanya di manuskrip kuno, kitab peninggalannya Nabi Musa, kitab Taurat. Pendeta Yahudi baca. Jarak antara Nabi Musa ke Nabi Isa kurang lebih 2000 tahun. Jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad kurang lebih 600 tahun. Berarti jarak antara Nabi Musa ke Rasulullah SAW itu 2500 tahun. Artinya hanya orang-orang tertentulah yang bisa tahu kisah ini, karena kisah ini cuma diceritakan di kitab Taurat. Ya. Orang Arab itu kebanyakan mereka itu kaum ummi, ya, yaitu ummiyun, ya, gak bisa baca tulis bahasa Arab, ya. Apalagi bahasa Taurat, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, apalagi gak bisa, ya. Maka orang-orang musyrik pede, ayo kita datangi Muhammad, kita tanya. Pasti dia nggak bisa jawab. Wah benar Pak. Ya. Ketika ditanya, Rasulullah SAW bilang begini, ukhbirukum bima sa'altum anhu goda. Tenang aja. Ya. Bahasa kita ini, tak jawab besok. Wah, ini ya, ditungguin Pak, beneran. Jadi orang musyrik udah punya amunisi gitu. Ya. Besok tak jawab. 15 hari nggak ada jawaban Pak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu bisa menjawab kalau ada wahyu, ya kan? Ternyata sampai 15 hari kok nggak ada jawaban, bingung Pak. Ya. Asli bingung Pak, ya, bingung. Nah, begitu bingung akhirnya hari berikutnya malaikat Jibril datang, ya Allah. Sampai Rasulullah mengatakan begini, sungguh engkau meninggalkanku wahai Jibril. Aku sampai suudon sama kamu. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, aku dirodong rasa sedih dan duka. Ya, lah kamu gak jawab gimana? Kan begitu Pak. Karena ini kan amunisinya Quraisy. Kalau kita gak bisa jawab, Rasulullah gak bisa jawab, maka Quraisy punya pegangan berarti Muhammad itu pendusta. Ditunggu-tunggu sampai 15 hari. Ya Allah Pak, turunlah jawaban. Nah, ketika Rasulullah tanya malaikat Jibril itu, kok kamu gak jawab-jawab? Jawabannya malaikat Jibril ini Pak, ya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ya. Malaikat Jibril itu gak turun kalau tidak dengan perintah Tuhanmu. Jadi kalau gak diperintah Tuhanmu ya gak turun. Nah, ini kemudian uniknya, ya. Akhirnya turun para jamaah. Jawabannya apa? Yang ditanya oleh pendeta tentang pemuda-pemuda itu adalah kisah Ashabul Kahfi. Yang ditanya tentang laki-laki yang berkelana
di timur sampai barat, itu adalah kisahnya Dzulqarnain. Ya. Itu kan semua ada di surat Al-Kahfi. Ya. Termasuk Allah Subhanahu wa taala ngingetin kalau ngomong berjanji jangan lupa ucapkan insya Allah. Itu ada ayatnya ini, Pak. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Makanya kalau berjanji itu jangan kepastian, harus diikutkan dengan kata-kata insya Allah. Kan begitu. Baru ketika ruh turun juga wayas alunaka anir ruh kulir ruhu min amri robbi, terjawab para jamaah. Ya. Nah ini nggak tahu nih, kenapa? Karena kisah-kisah ini itu hanya ada di kitab Taurat. Kitab Taurat itu para jamaah bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Saya lihatkan kayak begini tulisannya. Nuh. Ya Pak. Rasulullah SAW kitab baca tulisan Arab aja gondol, gak bisa. Wong beliau memang buta huruf, ya kan? Apalagi bahasa Ibrani, ya. Kok bisa itu? Ya, gak bisa. Para jamaah saya mohon waktu, saya tambahi 10 menit lah maksimal para jamaah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Quran itu bukan karangan beliau. Karena kalau Quran karangan beliau, kalau orientalis menuduh Rasulullah itu ngerpek dari Taurat dan Injil, ya, sejak dulu beliau sudah langsung jawab, ya kan? Tapi kenapa menunggu? Karena memang Quran ini adalah wahyu. Nah sekarang Bani Nadir, kita percepat Pak. Kenapa Bani Nadir terusir? Jadi ceritanya Rasulullah SAW itu berkunjung kepada Bani Nadir, hendak menuntutlah sesuatu karena ada yang terbunuh. Ya. Nah, ketika dalam proses penuntutan itu orang-orang Bani Nadir mengatakan, ya silakan Abul Qasim, ya. Kami akan memenuhinya, silakan duduk sampai kami bisa memenuhi kebutuhanmu. Oke. Akhirnya beliau bersama Abu Bakar, Ali dan Umar duduk di dekat tembok rumah mereka sambil nungguin. Nah, Bani Nadir ternyata bermufakat jahat. Mumpung Muhammad lagi senderan di rumah kita, kita jatuhkan dari atas batu besar langsung kena ke kepalanya Muhammad supaya langsung meninggal. Nah, salah satu di antara mereka itu ngingetin, ya, kalian jangan kayak begini. Kenapa? Kalau kalian berencana membunuh Muhammad, Tuhannya pasti akan ngasih tahu. Ya, karena kan saya katakan tadi, orang Yahudi itu tahu dan yakin Nabi Muhammad itu nabi. Cuma karena dari Arab mereka nggak mau beriman itu Pak. Ya. Dengkinya tuh sampai segitunya. Ya. Mereka tahu itu Nabi, bukan orang biasa. Sampai kan begini ya. Kita nggak usah begitu, nanti Tuhannya ngasih tahu. Oh, mereka nggak ngurusi. Ayo kita usahakan lempar, jatuhkan batu besar di atas kepala Muhammad. Maka Rasulullah SAW dapat wahyu, beliau langsung beranjak, langsung pergi meninggalkan Bani Nadir bersama sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya bingung, loh kenapa Rasul? Kok tiba-tiba kita kan lagi nunggu, kok tiba-tiba pergi? Pokoknya pergi. Nah, begitu sampai di tempat yang aman, beliau sampaikan ada yang mau membunuhku. Nah, yaitu Bani Nadir. Tidak berselang lama Rasulullah SAW mengutus Muhammad bin Maslama, sampaikan kepada Bani Nadir, kasih ultimatum, gara-gara mereka mau membunuhku maka kesepakatan piagam Madinah batal. 10 hari mereka berkemas-kemas keluar dari Madinah. Sampaikan kepada Bani Nadir. Wah, akhirnya Muhammad bin Maslama bilang begini, pergi 10 hari. Kalau 10 hari gak pergi, tak tebas lehernya. Wah, itu Pak. Jadi dulu begitu Pak. Ya, sama Yahudi itu gak nunduk-nunduk, enggak. Ya, sama Yahudi itu kita punya izzah. Ya, kita punya kemuliaan harga diri. Jangan nunduk-nunduk, diundang gratis, foto senyum-senyum, gak begitu para jamaah. Ya. Nah kita lihat, setelah peristiwa ini, lagi-lagi tokoh yang jelek, munafik Pak. Nah, tapi ini nggak ngelobi Rasulullah, dia ngelobi Bani Nadir Pak. Dia bilang, kalian nggak usah keluar. Ya, kenapa? Karena
Kalau mereka menyerang, kita siap membela kalian. Waduh, siap berjuang bersama kalian. Nah, jadi Bani Nadir itu coba dikasih harapan sama Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Ya, gak usah keluar dari Madinah. Ya, tenang aja, kalau Muhammad dan pengikutnya menyerang kalian, kami dan pengikutku ada 1000 siap berjuang bersama kalian. Wah, ya. Ini diabadikan dalam surat Al-Hasr ayat 11. Tapi kita baca, kita lewati saja. Gara-gara dapat dekengan pusat, bukan dekengan pusat Pak, bukan ya. Pokoknya dekengan orang-orang munafik. Akhirnya Bani Nadir jadi optimis. Oke kalau gitu, kita sudah punya dekengan. Kita tetap di Madinah. Nggak usah turuti 10 hari itu apa itu. Nah, akhirnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka balelo 10 hari tetap di situ, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyerang perkampungan Bani Nadir. Loh, orang munafik, Pak. Ketika ngelihat, loh, kok diserbu beneran? Akhirnya gimana orang munafik? Kami wurung, Pak, ya. Kami batal membela Bani Nadir. Sekalian sendiri aja yang hadapi Muhammad dan pengikutnya. Itulah orang munafik. Orang munafik itu gak punya pendirian. Selalu berada di dua kaki. Mana yang menguntungkan untuk munafik? Kalau menguntungkan di barisan muslimin, dia ikut. Sok-sokan mendukung muslimin. Tapi kalau dia menguntungkan di barisan musuh kaum muslimin, dia akan berada di musuh kaum muslimin. Itu munafik dari dulu begitu, Pak. Ya, makanya apa kata Allah para jamaah? Ya, ini disebutkan tuh. Ya, ini tipu dayanya munafik itu kayak kamasali syaiton, seperti tipu dayanya setan. Itqala lil insan, ketika setan berkata kepada manusia, ikfur, kalian kafirlah kalian, ya, gak usah beriman. Falamma kafaro, ketika manusia terbujuk dengan bujukan setan kafir gak beriman, apa kata setan, Pak? Ini bari umminka wa ini akhafullah. Ya, kan sebelumnya kan setan bilang, manusia gak usah beriman, kafir aja. Manusia ada yang ikut, oke, aku kafir. Nah, di hari kiamat setan bilang begini, aku berlepas diri dari kamu. Kenapa? Aku juga takut sama Allah. Kurang ajar, Pak. Ya kan? Lah itu setan tuh begitu. Jadi cuma nipu kita. Nah, akhirnya singkat cerita ini munafik begitu, Pak. Ya, munafik itu ya. Sebentar, akhirnya mereka dikepung. Ada yang bilang semalam, ada yang bilang 6 malam. Bani Nadir terusir, Bani Nadir hancur lebur para jamaah. Ya. Jadi mereka kemudian di Khoibar, nanti di Khoibar belakangan kita ceritakan para jamaah. Tapi jangan lupa, ya, setelah peristiwa peristiwa ini para jamaah, ya, peristiwa ada yang berkunjung menemui Presiden Israel ini, kan gitu ya. Ya, ketika setelah peristiwa ini kita lihat, Pak, ya, inilah yang terus dilakukan oleh penjajah Israel. Ya. Jadi lobi-lobi politik, bahasa diplomasi dan lain sebagainya para jamaah, ya, itu tetap gak ngefek. Tetap saja, Pak, tiap hari pemandangan ini yang kita lihat, Pak. Tiap hari pembantaian ini terus terjadi. Ya. Tiap hari mati syahid saudara-saudara kita para jamaah. Ya. Terus tiap hari para jamaah, ya. Ya. Tiap hari. Ya, sampai nggak kuat kita ngelihatnya ini. Ya, tapi yang membuat kita tetap ya optimis, walaupun pembantaian terus terjadi, perjuangan tuh nggak pernah berhenti, Pak. Kita lihat, Pak, ini salah satu yang direkam yang luar biasa karena biasanya penghancuran Apache-nya Israel tuh dari jauh videonya. Ini langsung dari dekat, Pak. Kita lihat, Pak, bagaimana para pejuang tetap terus berjuang. Dengan kekuatan yang mereka miliki, semampunya, Pak. Lihat aja, Pak, ini helikopternya Israel, ya, diabadikan, Pak. Kuat-kuat pejuang ini, bawa basoka nggak sampai jatuh sama sekali, ya, Pak, ya. Badannya itu
Munting gitu para jamaah ya. Masya Allah fisiknya Pak. Nah, Pak, hancur lebur. Para pejuang Pak. Ya. Makanya kita paling enggak ya doa. Nah, terakhir ya paling enggak berkaca dari 2018 ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngelihati yang kayak begini, yang viral kemarin, 2018 beliau itu ketemu sama Netanyahu para jamaah ya. Ketemu sama Netanyahu. Nah, saya lihat hasilnya apa pertemuan seperti ini, Pak. Ini sosial medianya setan Yahoo ini, Pak, yang bantai saudara kita. Apa, Pak? Ya. Dan mesti pakai nama NU, nggak mungkin Pak. Pakai nama pribadi itu nggak mungkin, pakai nama organisasi. Makanya ini kita harus berbenah para jamaah. Apa Pak kata setan Yahoo? I am very happy to see that Arab countries and many Muslim countries are getting closer to Israel. Jadi hasil pertemuan itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya Israel sama Islam itu dekat gitu loh Pak. Ya. Dan sama seperti ini ujung-ujungnya supaya Indonesia mengakui negara Israel. Dan ini kan namanya berkhianat terhadap konstitusi negara kita bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lah kok malah kemudian kita ketawa ketiwi senyum-senyum bersama penjajah. Mudah-mudahan ini bisa berbenah karena NU sejak dulu selalu membela Palestina. Mudah-mudahan jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.